Please stand by. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 10. Halo, saya Firda, NIM 132. Halo, saya Ulfa, NIM 145. Dan saya Ais, NIM 154. Kali ini kami akan menyampaikan materi dari mata kuliah Manajemen Bank Syariah oleh dosen pengampu Ibu Ruli Priyanti Lianing Tiasari. Tema materi kali ini adalah peran Dewan Pengawas Syariah pada Bank Syariah. Sebelum dimulai, yuk kita intip subtema apa yang akan kita bahas. Ada 9 subtema yang akan kita bahas. Yang pertama, pengertian DPS. Yang kedua, tugas pokok DPS. Yang ketiga, kepatuhan syariah. Yang keempat, fungsi DPS. Yang kelima, syarat anggota DPS. Yang keenam, wewenang DPS. Yang ketujuh, peranan penting DPS. Yang kedelapan, kendala dalam peran DPS. Dan terakhir, tentang optimalisasi peran DPS. Langsung saja kita mulai materinya. Jika kita berbicara tentang bank syariah, pernah nggak kita berpikir siapa sih sebenarnya yang mengawasi berjalannya bank syariah? Siapa ya kira-kira? Ada pihak lain atau hanya bank syariah sendiri yang melakukannya? Ternyata ada sebuah lembaga yang bertugas khusus untuk mengawasi jalannya bank syariah. Ia adalah DPS, kepanjangan dari Dewan Pengawas Syariah. Ada yang tahu apa itu DPS? Nah, DPS atau Dewan Pengawas Syariah adalah sebuah dewan yang bertugas memberikan saran dan nasihat kepada direksi. Selain itu, karena ia adalah dewan pengawas, jadi tentu saja ia juga bertugas untuk mengawasi kegiatan bank syariah agar sesuai dengan prinsip syariah. Ternyata, tugas pokok DPS sendiri tidak hanya sebagai pengawas saja loh. Lalu, apa saja ya tugas pokok DPS? Tugas pokok DPS terbagi dalam 3 kriteria. Yang pertama, untuk kriteria produk dan jasa. Ia bertugas untuk 3 hal. Yang pertama, menelaah dan mengesahkan, mengomunikasikan kajian DSN dan fatwa, terakhir penjelasan direksi dan manajemen. Yang kedua, masuk dalam kriteria tata laksana manajemen, di mana bertugas untuk planning dan controlling. Yang terakhir, untuk kriteria pembinaan SDM berkaitan tentang akidah, syariah, dan akhlak. Sudah sewajarnya bagi pengawas untuk selalu mengawasi bank agar patuh kepada prinsip yang berlaku. Berikut ketentuan kepatuhan syariah yang harus dipatuhi oleh bank syariah. Ada 7 hal yang harus dipatuhi dalam kepatuhan syariah. Yang pertama, akad atau kontrak yang digunakan. Yang kedua, akuntabilitas laporan aktivitas ekonomi. Yang ketiga, lingkungan kerja dan corporate culture. Yang keempat, bisnis dan usaha yang dibiayai. Yang kelima, terdapat DPS. Yang keenam, sumber dana. Dan yang terakhir, ada dana zakat yang dikelola. Sebenarnya, fungsi DPS itu apa sih? Fungsi DPS ada 3. Pertama, perwakilan DSN. Artinya, DPS bertugas sebagai pelapor, di mana DPS wajib melaporkan kegiatan usaha serta perkembangan bank syariah. Kedua, sebagai mediator, di mana bertugas memberikan kajian dan fatwa dari DSN.
Artinya, sebagai mediator antara bank dan DSN dalam mengomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari bank yang memberikan kajian dan fatwa dari DSN. Ketiga, sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi. Artinya, pemimpin unit syariah dan pimpinan cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah. Jika kita ingin menjadi anggota DPS, apa saja yang harus kita lakukan? Ya, benar. Tentu saja kita harus memenuhi syarat-syaratnya. Ada 3 syarat menjadi anggota DPS. Kompetensi, integritas individu, reputasi keuangan. Anggota DPS dalam menjalankan tugasnya tentu saja mempunyai sebuah wewenang. Apa saja wewenang DPS? Pertama, meneliti barang seperti dokumen, berkas, dan lain-lain. Kedua, mendapatkan keterangan. Ketiga, memberikan koreksi. Keempat, menggunakan fasilitas. Dan yang kelima, melaporkan kepada DSN. Dewan Pengawas Syariah memiliki nilai peranan penting bagi perkembangan perbankan syariah. Ada 3 alasan mengapa peranan Dewan Pengawas Syariah itu sangatlah penting. Nah, apa saja itu? Yang pertama, untuk menciptakan jaminan kepatuhan syariah. Dengan adanya Dewan Pengawas Syariah, tentu seluruh kegiatan dalam perbankan akan tepat dalam pengawasan Dewan Pengawas Syariah sehingga sesuai dengan prinsip syariah. Yang kedua, untuk menentukan tingkat kredibilitas bank syariah. Terjaganya kepatuhan syariah akan meningkatkan nilai dari perbankan syariah itu sendiri. Dan yang ketiga, yaitu sebagai salah satu pilar utama dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik untuk mewujudkan bank syariah yang unggul dan tangguh serta dapat bersaing dengan bank konvensional. Dalam menjalankan peran sebagai Dewan Pengawas Syariah, tentunya terdapat sebuah kendala yang dapat menghambat kinerja. Nah, kendala-kendala apa saja itu? Kendala yang pertama yaitu kelangkaan kompetensi sumber daya manusia. Yang kedua, anggota Dewan Pengawas Syariah kurang profesional. Dan yang ketiga, belum ada mekanisme dan struktur kerja yang efektif. Dalam Dewan Pengawas Syariah perlu adanya optimalisasi peran untuk memastikan sistem operasional pada seluruh produk di perbankan syariah agar tetap sesuai dengan prinsip syariah. Apa saja itu? Yang pertama, perbankan syariah menggunakan metode departemen syariah. Yang kedua, Dewan Pengawas Syariah dapat menggunakan jasa internal auditor sebagai syariah review dalam operasional bank syariah. Yang ketiga, kualifikasi anggota Dewan Pengawas Syariah lebih diperketat. Dan yang terakhir, penguatan regulasi DSN atau BI untuk DPS. Selesai juga materi kita kali ini. Semoga materi yang kami berikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.